Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan, yaitu berupa nikmat kesempatan, kesehatan, dan semua kenikmatan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sholawat dan salam yang kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu menantikan syafaatnya mulai dari hari ini sampai dengan yaumul kiamat. Bapak dan Ibu guru, di sini kita akan menyampaikan yaitu tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Robotul Halimi, TPG Angkatan 9 dari SD Negeri Tridonorjo 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Bu Karyati. Ini selaku guru senior di SD Tridonorjo 1. Saya berdiri kita dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Beriban sebutannya itu kalau di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang ada di SD Tridonorjo 1. Ini sifatnya penyampaian saja, bukan bermaksud paling pintar di sini menggurui Bapak Ibu semua, tidak ya. Nah, ini hanya kita belajar bersama, kolaborasi, nanti menemukan nilai-nilai positif atau budaya-budaya positif yang ada di SD. Baik Bapak Ibu, ini kita langsung saja. Nah, ini inti dari diskusi kita kali ini nanti ada tentang budaya positif. Yang pertama tentang merubah paradigma belajar. Kemudian disiplin positif sendiri, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol diri dan keyakinan. Inilah nanti yang kita diskusi bersama. Oke. Nah, untuk perubahan paradigma, mungkin Bapak Ibu sering mendengar pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ada pembelajaran yang berpusat pada guru juga. Saya ingin tahu, menurut Bapak Ibu, yang dimaksud pembelajaran berpusat pada guru itu bagaimana? Saya Bapak. Begini. Pembelajaran berpusat pada guru, yaitu hanya monoton yang mendengarkan, anak hanya mendengarkan cerita dari guru saja, tidak diberi kesempatan berpendapat. Jadi anak hanya diam menunggu. Mendengarkan dari guru. Begitu Bapak Ibu? Saya bisa mendengar. Silakan kalau ditanya lebih lagi. Jadi guru itu hanya yang aktif hanya guru, sedangkan murid sebagai pendengar. Murid sebagai Pendengar, gitu. kurang lebih bilang Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada guru itu nanti yang kita coba lakukan. Karena apa Bapak Ibu? Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
sehingga nanti para murid belajar sesuai kebutuhan murid itu, atau model pembelajaran murid itu kan ada yang auditorik, ada yang visual, ada yang motorik, lari sama lari semua. Ada yang seperti itu. Belajar begini tidak bisa. Bisanya sama-sama. Kita mengakomodasikan yang seperti itu. Bisa juga kita taruh buku di pojok sana. Coba cari di sana. Kalau sudah di sana, lebih pojok di sana. Ya, pembelajaran motor ada. Nah, intinya tadi murid belajar sesuai kebutuhan. Dan ini endingnya atau dunia adalah profil pelajar Indonesia. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan ini nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Saya ada kasus atau permainan ini namanya cobalah buka. Nanti salah satu misalnya salah satu dari bapak ibu ada yang menjadi A, si A ini bertindak sebagai murid seolah-olah murid. Jadi si A mengepalkan salah satu tangan. Bayangkan di tangan itu ada benda yang paling berharga, yang bapak ibu atau yakini itu sangat berharga bagi kehidupannya. Nah, yang kedua nanti ada yang bertindak sebagai si B. Nah, ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan murid. Yang B ini kita ibaratkan orang tua atau guru. Nah, boleh nanti dengan cara apapun boleh, kecuali menyentuh, tidak boleh menyentuh, harus kata-kata atau melotot. Ada membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mendidik, bahkan menawari. Ini nanti waktunya 30 detik. Seluruh rangkaian 30 detik. Nanti kita lihat apakah berhasil atau tidak. Gitu. Maka boleh ada yang sukarelawan, ajudan. Saya B. Karakternya siswa ya, saya belum. Mbak Nur, coba di tanganmu, saya ingin tahu ada apa itu. Nggak boleh ya? Boleh sih? Nggak boleh. Kalau nggak dibuka, saya marahin ya. Saya akan marah ya. Nggak apa-apa, saya nggak takut. Kalau nggak takut, nah, iya. Awas, tidak saya kasih nilai. Kamu tidak saya kasih nilai. Kalau tidak dibuka, dalamnya tuh bukunya ini tahu. Kalau nggak dikasih nilai, ayo. Besok tidak bisa naik kelas. Gimana? Enggak apa-apa Bu, saya tinggal kelas nggak apa-apa. Mau? Enggak mau, saya nggak mau buka. Tinggal kelas nggak apa-apa, nanti bisa main-main sama teman baru. Benar? Nggak mau? Nggak mau? Saya hitung 3 kali. Enggak. 3? Enggak. 2? 1? Apa hadiahnya? Ada es. Mau nggak? Uangnya berapa Bu? Minta yang berapa? Berapa dulu hadiahnya? Uangnya berapa Bu? Banyak sekali. Enggak, sudah mau. Di rumah uangnya ibuku udah banyak. Sudah banyak. 30 detik. Sudah bisa membuka. Ini mbak yang
ibu-ibu di sini. Tadi dia mati ya, yang nanti coba beri komentar tentang peristiwa itu. Boleh? Ini buat apa? Habis mengkaji sama sini. Terima kasih. Saya memberi tanggapan Bu Nur sebagai siswa. Dia punya kemauan yang teguh dan kukuh, tidak bisa digoyah. Karena dia punya prinsip. Nah, prinsip itulah mungkin menurut dia lebih baik. Apapun diberi hadiah tidak mau, sampai dirayu nilainya tidak mau, karena dia sudah sendiri nilainya sudah cukup. Jadi saya setuju benar itu orangnya teguh pendirian, begitu. Ya, sebagai siswa teguh pendirian itu Pak. Oke, terima kasih Bu ini pendapatnya. Cek. Oke, terima kasih. Saya menanggapi tadi dari materi yang dibuka yaitu cobalah kita ya. Di sini tadi saya memperhatikan atau melihat praktek antara siswa dan guru ya. Yang saya amati di sini yang pertama untuk murid ya. Kalau murid tadi disuruh mempegang tangannya, di situ ada barang yang berharga yang dia punya dan dia tidak ingin dikasih tahu atau tidak ingin memberitahu kepada gurunya. Menurut saya, kalau seperti itu, artinya itu murid tersebut adalah murid yang sangat egois, ya. Karena barang berharga, kalau ketika kita di sekolah, apapun perintah guru itu kita sebagai murid harus mentaati, karena tolakul ilmi faridatun ala murid ilmi. Apa seperti itulah uang murid ilmu itu boleh patuh taat kepada guru. Guru tadi sudah memerintah dengan cara pelan, sopan, disanjung, dikasih hadiah, kok tidak mau. Artinya kalau menurut saya murid itu tidak tawadhu ya, tidak taat kepada gurunya. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ini luar biasa sekali pandangan dari Samsul, pandangan dari Kudus. Mau menambahi sedikit. Mohon maaf ya Pak Samsul, sedikit menambahi ya. Untuk sebagai siswa itu mungkin memiliki hak privasi masing-masing lah, tidak boleh diketahui sama orang lain. Mungkin guru bisa mengerti tentang itu. Tidak harus kita memaksa harus dibuka, itu tidak boleh seperti itu. Kita harus tahu lah privasi siswa itu seperti apa ya, bagaimana kita harus mengerti sebagai guru seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk tiga rekan kita berbeda pendapatan dengan alasan yang bagus. Bukan nanti stop dulu. Memang betul apa yang disampaikan Kudus, ini siswa punya pendirian atau keyakinan sendiri. Namun ini apa yang disampaikan Pak Samsul juga benar. Artinya kalau anak atau murid sudah memiliki apa ya, karakter kalau yang disampaikan Pak Samsul nanti karakternya apa? Patuh pada pasti sudah terbentuk karakter itu mau. Tapi intinya di sini Bapak adalah tentang kontrol artinya kita itu sebetulnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Sebetulnya intinya di sini yang bisa mengontrol orang atau mereka orang itu sendiri. Atau misalkan tadi mau membuka, tidak mau buka atau mau membuka, pasti punya alasan. Alasan itulah yang bisa digali
misalnya juga, oke, saya mau bikin tapi masih 10.000 ya. Itu berarti kan alasan melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Waktu diploma kalau tidak dibuka, saya tidak lepaskan dan tinggalkan di aku. Itu tidak bisa. Jadi melakukan itu karena alasan ketah. Gitu ya. Nanti. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang mana kontrol. Ada yang keliru dengan kontrol itu yang benar. Ini kata Dr. William Glasser, psikolog dan akademisi. Ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah itu guru bisa mengontrol murid, menurut apa? Padahal tidak seperti itu. Murid tetap punya kendali atas dirinya sendiri. Misalkan mau pun pasti tadi apakah takut atau penghargaan atau apa. Miskonsepsi yang kedua atau salah konsep miskonsepsi itu salah konsep. Bahwa semua pengalaman positif, efektif dan bermanfaat itu maksudnya. Oke, kasih hadiah. Kalau kamu dapat nilai 100, saya beri 1000. Kalau mau jalan, saya kasih permen. Itu seolah-olah bagus merangsang anak murid untuk tampil, untuk melakukan sesuatu, tapi sebenarnya menurut William Glasser itu justru akan mematikan kreativitas. Jadi murid hanya mau kalau diberi imbalan. Itu seolah-olah benar ini imbalan, tapi ternyata menurut Glasser itu tidak. Yang kedua, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kakak adik atau hal yang besar dengan yang kecil, kelas 6 dan kelas 1 atau dulu dengan murid pun bisa memaksa disebut itu seolah-olah itu punya kekuatan itu, tapi tahukah kalau ternyata itu bisa menimbulkan benih-benih permusuhan terkenang sampai lahir yang ilusi yang empat ya, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kritik itu saja. Tulisanmu begini menjawab menunjukkan masalah-masalahnya yang cinta itu kritik. Perasaan kita itu nanti akan menguatkan karakter. Pikiran kita bisa. Ternyata menurut tadi Glasser justru kritik yang membuat orang bersalah ini malah muridnya justru semakin tertekan. Takut nanti. Inilah miskonsepsi tentang makna itu. Simpulkan lagi bahwa kontrol itu tetap ada pada orang yang bersangkutan. Gitu ya. Bagaimana cara mengolahnya? Nah, ini kita mengubah paradigma khususnya dalam pembelajaran dari yang stimulus respon ke teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama, kita sering menganggap sama, butuhnya sama, ternyata tidak. Kebutuhan murid-murid itu tetap berbeda satu dan lain. Ada yang murid hobinya menyanyi, dikasih menggambar, itu kan ya. Tapi sebagai guru mau nggak mau yang boleh nyanyi nggak gue. Nah, itu menganggap kebutuhan sama, padahal kebutuhan itu berbeda. Perilaku guru dilihat sebagai suatu sama. Ternyata dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Yang diharapkan kalau perilakunya keliru, nanti bisa belajar dari kesalahan.
Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata dengan cara mengontrol bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian memaksa ada pada saat bujukan gagal. Terus gagal semaput baru dipaksa. Saat ternyata dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita cari alternatif pilihan yang lain. Dan model berpikirnya itu menangkal. Saya benar kamu salah. Meskipun salah-salah. Ternyata dalam yang kontrol nanti kita pakai model berpikir menangkal. Ini sampai sini lanjut atau ada yang ditanyakan? Menang-menang artinya sebagai guru kita juga tidak menyalahkan murid yang mengakibatkan hal-hal buruk psikis atau apa. Murid juga nanti diharapkan mau belajar dari kesalahan. Guru juga enak, murid juga dapat solusi. Nah, ini disiplin positif. Disiplin dulu, disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa atau bagaimana atau yang rangka-rangka disiplin itu yang apa? Disiplin dulu ya. Iya. Oke, terima kasih. Dan ini ya, ini saya akan mencoba menjawab pengertian disiplin ya. Menurut saya pengertian disiplin itu adalah kita melakukan sesuatu dengan tepat waktu dan selesai juga tepat waktu. Itu yang namanya disiplin menurut saya. Tolong bisa ditambahi atau dikurangi, monggo yang lain bisa memberi masukan. Yang lain baru yang masuk juga. Disiplin. Saya terus. Saya sependapat dengan Bapak Samsul. Disiplin itu tepat waktu, karena tidak terbuang-buang waktunya. Dan kalau positif berarti baik. Yang positif yang disiplin itu tepat waktu, positif yang baik-baik. Berarti ya mengacu ke anak yang betul-betul bisa diandalkan itu. Kalau ngomong disiplin itu di pikiran kita tepat waktu, orangnya harus hukuman, sanksi, disiplin harus apa ini sesuai aturan yang dikehendaki. Ini saya coba ambil definisi yang lain daripada disiplin. Ya boleh kan seperti itu. Setahu saya begitu ya gitu. Disiplin ya sesuai aturan, intinya sesuai aturan. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, artinya malah belajar. Disiplin itu nggak masalah, ini kan dibahasakan kalau disiplin. Nah, yang kita maksud di sini disiplin itu mengacu pada disiplin hidup, disiplin yang nantinya kita kemudian kita nanti memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi maksud disiplin memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi dulu kata-kata tapi ini nggak boleh dibuka. Jadi nilai-nilai ya. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga. Satu, dua, belum tiga. Pada murid-murid kita yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya. Yang penting tidak hanya kita murid, kita menghargai diri dengan nilai yang mereka. Ada tiga motivasi.
Ini yang ketiga. Nanti kita bersamakan. Selanjutnya, nah kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebajikan universal berlaku nilai kebaikan yang diakui oleh seluruh manusia. Tidak peduli agama, kalau itu menghargai orang di Indonesia baik, di Amerika tetap baik. Namanya kebajikan ini. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini yang pertama di nilai kebajikan menurut IPO Primary Use Program atau PJP. Nilai kebajikannya apa saja? Bisa dibaca Bapak Ibu? Ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini nilai kebajikan itu sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Toleransi, seperti apa? Kegiatan. Tapi kalau sudah anak itu mempersilahkan orang yang agamanya beda untuk melaksanakan ibadahnya itu namanya tidak bisa lihat, tapi bisa dirasakan. Nilai kebajikan yang kedua ini yang kedua itu rasa hormat. Astagfirullah. Benar saja. 9 pilar karakter ya. Yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga kejujuran atau amanah diplomatis. Yang keempat berkat dan santun. Lalu selanjutnya dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan persatuan. Iya, terima kasih. Nah, bagian itu. Iya, ini nilai kebajikan. Kalau saya teruskan begini sama bola. Banyak. Karena setiap orang punya pandangan yang berbeda. Nah, tapi Bapak Guru, ini nilai kebajikan ini oleh Pak Menteri kita diringkas dalam profil Radar Pancasila yang nanti kita tuju ya. 1. Rumah tanpa Indonesia. 2. Mandiri, bernalar kritis, berkebutuhan global, bergotong royong dan keren. Ini nanti yang menjadi tujuan kita. Kita melihatnya ke sini. Kalau di amati memang yang percaya diri nanti sama dengan yang mandiri. Kebutuhan dasar manusia ini nanti ada kasusnya sebenarnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 ini kita lakukan. Yang pertama adalah bertahan, kebutuhan untuk bertahan di sini. Cakupannya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis, psikologis. Fisiologis itu kebutuhan
fungsi-fungsi utama, misalnya makan, minum itu bukan dasar, dasar yang fisiologis. Makan, minum, rumah, pakaian, biologis, biologis budaya, kebutuhan biologis dan psikologis rasa nyaman, kita juga butuh rasa nyaman, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa pertolongan. Kita akui bahwa semua ingin disayangi, semua ingin diterima dalam sebuah kelompok, dan semua juga ingin diperdulikan. Kebutuhan dasar yang ketiga tentang penguasaan. Dalam penguasaan ini nanti siswa murid nanti juga ingin pengakuan atas kemampuan, tulus, saya hebat, ingin diakui, ingin didengar, ingin berprestasi, itu kebutuhan juga. Kebebasan juga masuk dalam kebutuhan kita. Ini kebebasan untuk mencoba hal baru, untuk kebutuhan memilih dan mandiri. Kesenangan ini loh, kebutuhan dasar manusia. Keinginan mencari senang-senang, bermain, tertawa, bahkan terkadang senang melihat orang susah. Kelima, kebutuhan besar, kebutuhan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah ini yang ilustrasi kasus penting. Ini hubungannya dengan 5 tadi ya. 5 tadi. Nah ibu Anda penampilan Anda guru ahli kelas 2 di SD tadi sedang bingung menghadapi pola salah satu murid di kelas 6 bilangnya kelas 2 saja. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka. Ini contoh masalah. Nah, ini hasilnya bisa dibagi. Lalu di bekal makan. Ini berakhirnya dari jika menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan ada? Ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin diberikan ini? Biologis. Salah satu dulu ya. Ya, oke, terima kasih. Ini saya menanggapi versi. Ya, saya menanggapi ilustrasi yang ada di paparan Bapak Tulis tersebut. Menurut saya, ya, kebutuhan dasar yang Doni miliki yang pertama adalah bertahan hidup. Yang pertama, karena bertahan hidup di situ meliputi kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis, dan psikologis ya. Yang fisiologis itu kan termasuk makan, minum, pokoknya untuk kehidupan manusia hidup itu harus membutuhkan makan dan minum. Doni tersebut dari rumah setiap harinya itu tidak dibawakan bekal oleh kedua orang tuanya. Akhirnya Doni orangnya besar, tinggi badannya, kemudian dia mempunyai fisik yang kuat. Akhirnya dia berinisiatif, nak aku orang makan awal atau makan siang, nanti aku pasti akan menjadi lemas. Dan akhirnya pemikiran dia itu karena besar, tinggi, berani, dia dengan cara fisik lah memaksa yang teman-teman yang lain dan minta makanannya untuk kebutuhan dia biar kuat pada siang hari, tidak merasa lemas. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bisa. Ada yang lain?
Nanti Kalau menurut saya, Doni ini harus dibawakan bekal dari rumah orang tuanya, Bu. sama ya, bertahan hidup. Tapi dia kebebasan terlalu terlalu kalau anak kecil ini minta makanan ini berarti nggak minta makanan. Saya sebagai guru tadi, Doni harusnya tidak meminta-minta terus. Jadi orang tuanya harus siap memberi bekal. Misalnya biasanya telurnya 1 ya 2. Mungkin Doni ini anak yang gemuk jadi suka makan gitu. Ini sudah terlanjur minta. Kira-kira alasan minta itu Orangnya iya, itu termasuk juga Mas. Berkurang perhatian orang tua sehingga dia di sekolah tidak ada yang minta. Bisa juga ya gini ya, kesenangan ya, emang senang ya itu. Boleh. Memang dalam menganalisis kasus harus jeli, melihat dari berbagai macam aspek. Kita kembali, tidak ada yang salah terus semua. Karena ini apa? Kasusnya itu belum lengkap. Kita tes satu-satu. Bisa juga ini si Doni memang betul yang disampaikan Pak Samsul dan Bu Gus. Nah, ini memang motifnya untuk bertahan hidup. Iya, karena apabila jawaban ketika ditanya gurunya, saya lapar, tua saya tidak membawakan saya makan siang, saya bisa semaput. Begitu, bisa juga Mas. Atau betul tadi kasih sayang yang disampaikan Bunda. Nah, apabila Doni menjaga saya mengambil bekal temannya itu, saya senang dan teman. Nanti teman kan perhatian sama saya. Saya panggil guru, nanti lulus, ternyata bisa juga kalau seperti itu bisa. Sehingga guru, teman dan perawat memperhatikan. Bisa juga penguasaan, kebutuhan penguasaan yang apabila dia merasa hebat karena temannya jadi takut, ini merasa hebat semua, saya yang lebih hebat, ini pengakuan betul. Bisa juga kebebasan, bisa ternyata bisa. Jawaban Doni dalam kasus itu adalah saya bosan, sudah bawa bekal tapi bosan. Lakuin dong, terus pintunya dong sisi terus. Temannya makan itu apa? Lele, ayam, chicken bisa juga. Makanya tadi saya bilang kasusnya belum lengkap. Bisa juga kesenangan sampaikan beliau tadi. Dia iseng saja, iseng menikmati. Kalau saya suruh senang, jadi senang melihat orang yang susah. Iya. Itu ya, Bu. Memang sudah benar lah analisanya. Tinggal dari sudut mana kita ya, ini yang saya sampaikan motivasi. Tadi kan disiplin positif itu motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Jadi untuk gubernur dan mau, kalau mau orang takut berarti yang ini yang saya. Yang kedua yang untuk mendapatkan bayaran. Ini seperti itu. Nah ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik atau dari luar, dari tidak tumbuh dari.
Nah ini yang mungkin yang dimaksud Bu Lora, untuk menjadi orang yang diminta dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya ini pokoknya gitu tidak boleh. Nah itulah motivasi yang intrinsik yang kita tuju nanti di bisnis. Dan hanya benar-benar nanti juga begitu, tidak hanya takut hukuman, tidak hanya ingin, tapi merasa menghargai diri sendiri karena yakin yang dilakukan adalah benar. Ini nanti ya dicapai. Nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman sering kita dengar, dan konsekuensi juga ada. Restitusi sering dengar, tidak restitusi kita bukan ya hukuman itu bisa sifatnya tidak berencana. Kita menghukum murid duduk hukum selesai apa masalah? Nulis yang satu bersifat satu arah, artinya penjawab depan ngerti ya begini. Kemudian ada kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati, ini biasanya tertuang dalam aturan tata tertib. Kalau tidak mengerjakan PR mengaku terencana konsekuensi. Dulu ini bersifat awasi, revisi, lantas. Nah ini yang restitusi nanti di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, murid salah melanggar, kita cek dulu sebetulnya itu alasannya betul itu maka dulu Pak di rumah saya makanya saya terangkan ini tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sekarang kita coba hukuman atau konsekuensi. Mencatat satu sekali dalam program saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Mari keliling lapangan bagian 2 kali dan atur lambat itu di sini. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Sebabnya mendetek. Mari membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ngapain? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama ini konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi agak penting karena sudah ada aturan dan masuk akal, ada hubungannya. Iya, terima posisi kontrol dulu. Kita nanti di posisi mana tergantung kasusnya. Posisi kontrol yang pertama ini pendukung. Biasanya begini kalau patuhi atau aturan saya, awas. Kalau tidak, kamu selalu saja salah. Langsung misalnya ini gara-gara selesai selalu
pasti selalu yang terakhir. Terus ini untung tipe atau posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ibu biasanya ini disampaikan dengan suara lembut, katanya halus. Tapi busuk. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu foto, kirim-kirim itu ya Bu. Nah ini anak akhirnya aku tidak berbuat yang lebih. Nah ini posisi dulu bertindak sebagai teman. Ayo bantu demi Bapak ya, membuka dulu ya. Ayo ingat ya, bantuan Bapak selama ini sudah saya bagus terus. Ini dibantu Bapak bertindak sebagai teman. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti dibereskan. Jadi iya, ini ya tidak apa-apa ya. Nanti saya bantu bereskan. Jadi menganggap anak kamu seperti itu. Tapi kalau suatu saat ganti posisi kan peran selama ini apa yang saya kira semua kecewa nih, kecewa. Jadi boleh. Nah, atau nih posisi pemantau, dia lihatnya aturan, ya itu aturannya apa? Tidak boleh terlambat. Kamu terlambat, sanksinya apa itu dia? Mengacu pada aturan pemantau. Sanksinya apa? Konsekuensinya. Nah, ini pemantau. Nah, posisi yang kedua ini manajer. Oke, sana dari sana. Apa keyakinan kita? Keyakinan kita. Jika kamu meyakinkan, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, kita sifatnya mencari solusi. Solusinya saya tahu semua itu wajar manusia, tapi kan jadi lebih ke mencari solusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini misalnya ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini kita coba coba ini nanti posisinya gimana? Misalnya tidak memakai atribut lengkap saat upacara, sedangkan hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi yang lain. Posisi guru berbeda. Kasusnya sama ini, cuma perlakuannya beda. Seberapa kali kepadilan harus kita bangun, selalu saja menjalankan Bapak. Ini posisi kontrol yang lain. Membuat merasa bersalah. Kita apa lagi? Ini dulu. Untung membuat bersalah teman, pemantau atau manajer. Ini membuat masa bersama. Ikuti aturan sekolah. Kalau bantu sekali ini saja setelah uang lain kali jangan. Ini posisi kontrol seperti ini. Iya. Ini kan perlakuannya begini. Kamu sudah melanggar aturan itu aturannya. Kamu tahu konsekuensinya apa? Memantau. Setelah pacaran nanti beli dan duduk. Apa gue? Memantau. Ini tahu kesalahan apa? Kira-kira bagaimana kamu berbagi yang itu? Ya, sekarang coba kita cermati kira-kira yang baik itu yang menurut
menurut saya 5 posisi kontrol itu yang paling baik. Menurut saya. Menurut saya yang paling baik dan bijaksana adalah manajer. Karena siswa kalau salah diberi solusi, terus diperbaiki, langkah apa selanjutnya dia tidak mengulang lagi. Jadi diarahkan, siswa tidak merasa tersinggung, malah justru menurut saya manajer ini siswa merasa dekat dengan guru yang memberi solusi tadi. Kalau dengan hukuman malah dia kadang Sering ini yang paling cocok adalah manajer menurut saya. Terima kasih. Saya yang lain tapi ya. Menurut pendapat saya suka yang komando sesuai aturan apa yang telah dilakukan anak harus kita beri sanksi jika salah. Yang lain? Cukup ya? Cukup? Nah, memang Bapak Ibu ada plus minus dari semua proses kontrol ini. Artinya apa? Ya kita harus menyesuaikan dulu dengan diri kita. Apakah kita mampunya sebagai teman melakukan pendekatan akrab terus beri ya gitu. Arahan-arahan yang baik gitu. Nah, jadi yang mantap begini. Siswa di perkenalkan dulu aturan-aturannya bagaimana, sikap harus dilakukan bagaimana. Nanti guru sebenarnya mengingatkan. Ini hebat lagi juga manajer nih. Tapi nanti endingnya Bapak-Ibu, siswa harus mampu belajar dari kesalahan. Endingnya di situ nanti. Apapun posisi kontrol, yang jelas siswa mampu berubah atau mempelajari, belajar dari kesalahan. Oke, luar biasa. Lanjut. Iya. Yang itu berlangsung masih 10. Tujuh. Nah ini ada lagi keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas atau peraturan kelas juga betul. Tapi ini ya. Bunyi itu kalau pergaulan gitu. Menurut saya adalah meyakinkan dulu baru peraturan. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas baru peraturan. Setelah yakin baru diadakan peraturan. Dibuat peraturan gitu. Artinya semua murid harus Yakin dulu. disepakati kesepakatan. Dan baru membuat Kalau sudah peraturan. ditulis, ya kamu pengen apa ditulis, baru disepakati menjadi sebuah peraturan yang tertulis. Yang penting keyakinan kelas itu mudah diingat, gampang diingat. Itu ada kelas belajar yang bisa serta menjalankan keputusan. Beringat. Gitu ya, ini cara membentukkan keyakinan kelas. Memang seperti yang tadi bajikan di pesan mulai bajikan sifatnya abstrak, komitmen, menghargai. Nah, tapi nanti kan di endingnya kan profil pelajar Pancasila yang diambil yang disitu. Hadiri, gotong royong, berkebinekaan global, gitu ya, bernalar kritis. Ini bersifat universal, umum, semua mengakui kebenaran itu. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan mudah diterapkan. Yang penting semua warga sekolah dilibatkan. Nah ini segitiga restitusi, kelihatannya terakhir. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri artinya mampu
menemukan solusi sendiri dan mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan keyakinan keras sudah dibuat dulu. Yang pertama, segitiga resolusi menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya jangan langsung dinilai, ini langsung. Ya, apa yang bisa dipelajari dari kesalahan gitu. Nah, ini contoh kalimat-kalimatnya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga, ibu pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu tadi. Benar ya? Melakukan ini karena ada alasannya. Nah, dalam tahap ini, kalimat pertanyaan yang bisa diajukan ke murid, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya ini ada mau bertengkar belum sampai bertengkar sudah tenang. Nah, ini bisa. Wah, padahal kami bisa tadi memukul. Atau melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi kamu kok tidak jadi memukul itu. Gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buat kamu. Misalnya orang tuanya diajak. Nah, kamu bagus karena melindungi satu yang penting bagi. Tapi, misalnya tapi itu. Ya, ini pertanyaan yang bisa digunakan. Nah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas. Ini berdasar prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik karena diri kita yang mengontrol kelakuan kita. Pertanyaannya bagaimana? Ya, apa keyakinan kelas kita? Jadi di kelas yang dibuat dulu keyakinan. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang berbeda? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Ya, ini contoh. Terima pensil warnanya. Bisa mau ya kita. Ini mau apa ya? Ini. Kira senabungnya Iya, ini adalah contoh dari penerapan segitiga diskusi. Sebagai tak semua. Iya. Baik, bisa sampai perkembangan nanti saya pilih YouTube-nya. Jangan lupa like and subscribe. Dan penerapan program disiplin positif itu hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah,
Iya, terima kasih atas kebersamaan kita, atas dukungan support yang Bapak Ibu berikan. Saya mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan dari saya. Oke, maaf deh. Terima kasih banyak, semoga amal dari Bapak Ibu dicatat dan catatan yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Ya, saya akan menanggapi dari paparan Pak Helimi, Prof. Helimi, CGP Angkatan 9, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah dipaparkan beberapa aturan disiplin. Ya, beberapa macam aturan disiplin di situ. Yang pertama, kita sebagai guru harus tahu, ya, tahu dulu tupoksi kita sebagai guru, bagaimana cara mendidik murid kita agar bisa menjadi insan yang mandiri dan berdedikasi di yang akan datang nanti, ya, setelah SD. Okay? Tadi di situ ada yang namanya kebutuhan apa tadi? Dasar, ada 5 dasar disiplin tadi, ya. Kebutuhan itu yang pertama adalah kebutuhan psikologis atau manusia pengen hidup, intinya seperti itu, ya. Nah, kebutuhan, ya, di situ tadi ada 5. Saya sangat bagus sekali, ini bisa menginspirasi kepada saya khususnya, Pak, ya. Saya akan menerapkan budaya disiplin positif di sini, akan saya terapkan untuk siswa saya kelas 2 khususnya. Kemudian nantinya saya juga akan menyampaikan ketika ada siswa yang sering terlambat atau sering membuli, ya. Untuk tren sekarang itu adalah bully. Ini nanti saya menerapkan tidak harus pakai yang namanya hukuman fisik, ya. Tapi nanti saya akan menerapkan yang tadi ada hukuman sebagai manajer, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan sebagai tadi apa yang satu itu adalah merasa salah, ya. Nanti intinya tadi ada 5 cara itu, nanti saya akan menggunakan yang baik, ya. Yang baik itu sebagai teman dan sebagai pemantau, yang sebagai hukuman tadi fisik dan hukuman yang lain. Insya Allah nanti saya akan meninggalkan seperti itu, karena itu nanti akan menanam, ya, kepada siswa tersebut, kepada murid tersebut di dalam hatinya, yang oh kayak Pak Samsul sering maploki seperti itu. Nanti saya tidak akan menggunakan sistem yang menggunakan hukuman fisik seperti itu, Pak. Terima kasih. Itu tanggapan dari saya. Bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan memberi paparan kepada memberi tanggapan tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Helimi. Saya sangat setuju, karena yang disampaikan Bapak Helimi itu termasuk memberi semangat dan ilmu tambahan bagi saya pribadi, terutama dalam nilai kebajikan tadi. Banyak membantu kepada diri saya pribadi untuk kedepannya nilai kebajikan
semua harus kita kembangkan. Terus motivasi perilaku manusia. Biasanya kalau kita mengajar ya seperti monopol itu Pak. Dengan adanya ini saya sebagai guru sangat terbantu sekali. Terus posisi kontrol guru, dan ini yang sering kita alami menghadapi anak-anak di era globalisasi ini. Guru harus lebih sabar. Dan kadang-kadang di rumah ada masalah, terus di sekolah ada masalah. Muridnya banyak, seperti satu kelas 48, gurunya pusing 7 Nah ini sebagai acuan kami untuk ke depan, posisi kontrol guru itu langkah apa yang diambil dan kasus apa yang perlu ditangani itu biasanya berbeda-beda. Jadi guru harus bisa menyampaikan secara bijak agar siswa itu merasa dekat dan nyaman dengan guru. Cukup ini saja Pak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.